Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, jumpa lagi di channel Kebun Berkah. Mudah-mudahan sahabat Kebun Berkah dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum Kebun Berkah memaparkan suatu paparan dengan judul agroforestry, suatu kesempatan, kami akan memperkenalkan dulu tentang Kebun Berkah. Kebun Berkah adalah wadah yang sangat sederhana, yang terdiri dari beberapa petani, baik petani tanaman hias, petani alpukat, petani wisata alam tentunya, serta beberapa penyuluh, baik penyuluh ASN maupun penyuluh swadaya kehutanan masyarakat PKSM. Serta ada beberapa praktisi, terutama praktisi terkait pemupukan dan pemberian nutrisi terhadap tanaman. Dan ada juga birokrasi. Kebun Berkah sendiri memiliki tujuan yang pertama adalah menginformasikan terkait program-program yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata alam, suka robot, maupun kegiatan peternakan. Yang keduanya adalah menginformasikan kepada sahabat-sahabat Kebun Berkah dimanapun berada terkait kegiatan-kegiatan para petani kami, petani-petani kecil kami yang sudah bergabung di Kebun Berkah, serta memberikan informasi kepada sahabat Kebun Berkah terkait hasil-hasil pertanian dari mereka. Itulah sekilas Kebun Berkah, dan Kebun Berkah ini adalah wadah nirlaba, jadi tidak ada unsur komersial di sini. Murni adalah pemberdayaan, murni pembinaan kepada petani-petani kecil. Dari petani, oleh petani, dan untuk petani. Baik, sahabat Kebun Berkah, kita langsung ke agroforestry. Pengertian agroforestry adalah sistem dan teknologi di dalam penggunaan lahan dengan pengaturan ruang dan waktu yang dilakukan secara sengaja atau terencana melalui kombinasi tanaman berkayu atau pohon-pohonan dengan tanaman tidak berkayu atau tanaman semusim tahunan dan atau ternak atau hewan lainnya di dalam satu unit lahan sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen penyusunnya. Jadi kalau kita lihat definisi ini, maka agroforestry adalah sistem. Sistem yang sengaja dan terencana dibentuk terkait dengan penggunaan lahan. Baik melalui kombinasi tanaman, tanaman hutan atau tanaman berkayu dengan tanaman pertanian, maupun tanaman dengan ternak atau hewan lainnya. Sehingga dapat terbentuk interaksi ekologis. Serta tentunya dapat terjadi interaksi ekonomi di antara penyusunnya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, konsep agroforestry sebagai pendekatan sistem itu ada dua.
agroforestry sederhana yang merupakan suatu sistem pengolahan lahan di mana pohon ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih tanaman semusim. Ini adalah contoh tanamannya, jati, mahoni yang ditanam bersama dengan tanaman jagung. Ini adalah didefinisikan agroforestry sederhana. Hanya terdapat tanaman jati dan tanaman mahoni sebagai tanaman kayu dan tanaman jagung sebagai tanaman semusimnya. Pembagian yang kedua, agroforestry kompleks. Nah, ini adalah suatu sistem pengolahan lahan yang melibatkan banyak jenis tanaman berkayu atau berbasis pohon, baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami dan dikelola oleh petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan. Jadi kalau agroforestry ini sudah agroforestry kompleks ini sudah banyak stratanya dan sudah banyak jenis tanamannya. Ini baik yang memang sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami. Apabila kita lihat gambar di sini, ini sudah banyak sekali jenis tanamannya. Ada kelapa, ada sengon, ada tanaman perkebunan ini. Ini ada tanaman talas sebagai tanaman semusim dan sebagainya. Ini adalah definisi agroforestry secara sistem yang digolongkan sebagai agroforestry kompleks. Bapak Ibu sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu apa manfaat agroforestry itu sendiri? Ada beberapa manfaat agroforestry yang ditinjau dari manfaat ekonomi, manfaat ekologi, dan manfaat sosial. Agroforestry memiliki manfaat ekonomi, bisa dilihat dengan meningkatkan produktivitas lahan, menyediakan lapangan kerja, menjamin kebutuhan pangan, diversifikasi produk, karena tadi banyak produknya. Di dalam satu lahan itu ada lebih dari 2 jenis tanaman, maupun tanaman dengan hewan atau ternak, sehingga bisa dikategorikan di dalam satu lahan memiliki diversifikasi produk yang banyak. Dari sudut pandang manfaat ekonomi yang kita dapat lihat adalah bisa meningkatkan kualitas hidup pedesaan dengan tetap menjaga struktur tradisional dan memelihara nilai-nilai budaya. Ini manfaat agroforestry secara ekonomi. Selanjutnya nomor 2 adalah manfaat agroforestry secara ekologi. Nah, secara ekologi, agroforestry dapat mendukung konservasi tanah dan air melalui interaksi berbagai komponen penyusun sistem agroforestry. Bisa mencegah erosi dan degradasi lahan, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Manfaat agroforestry dilihat dari sudut pandang manfaat sosial adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui berbagai manfaat agroforestry, baik langsung maupun tidak langsung. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, klasifikasi agroforestry. Ada beberapa klasifikasi agroforestry di sini, yaitu yang pertama, agrisilvikultur. Agrisilvikultur merupakan kombinasi komponen kehutanan dengan komponen pertanian berupa pohon yang ditanam pada sistem ini adalah MPTS, Multi-Purpose Tree Species, atau pohon serbaguna, atau pohon dengan fungsi lindung. Jadi kalau agrosilvikultur adalah merupakan kombinasi
komponen kehutanan, tanaman komponen kehutanan dengan tanaman komponen pertanian. Ini adalah bukan pertaniannya bukan semusim, Bapak Ibu, tetapi lebih cenderung kepada pohon yang memiliki multi purpose atau memiliki pohon banyak guna. Nah, contohnya di sini adalah sengon, ini adalah sengon, ditanami dengan kopi dan pisang. Nah, ini adalah agroforestry dari sudut pandang agri-silvicultur. MPTS-nya adalah kopi. Yang kedua adalah klasifikasi agroforestry yang kedua adalah silvopastura. Silvopastura merupakan agroforestry yang mengkombinasikan antara komponen kehutanan dengan komponen peternakan. Ini adalah contohnya, adalah sapi. Ini adalah kayu-kayuannya. Dan merupakan lokasi penggembalaan sapi. Ini adalah bentuk agroforestry yang kedua, yaitu silvopastura. Sahabat kebun berkah, kombinasi yang ketiga adalah agri-silvopastura. Kombinasi ini merupakan kombinasi antara komponen kehutanan, pertanian, dan peternakan. Apabila kita lihat di sini adalah rumput gajah, ini adalah komponen pertaniannya. Ini juga ada tanaman pertanian. Ini adalah jati, komponen kehutanan, dan yang di bawahnya adalah sapi sebagai komponen peternakan. Klasifikasi yang keempat dan kelima adalah silvofishery dan apikultur. Silvofishery merupakan kombinasi antara komponen kehutanan dengan perikanan. Dan apikultur merupakan kombinasi antara komponen kehutanan dengan lebah atau ternak lebah. Gambar satu merupakan agroforestry, klasifikasinya adalah apikultur. Yang kedua adalah silvofishery. Ini wako yang dibudidayakan dengan kepiting. Ini adalah klasifikasi yang keempat dan kelima, silvofishery dan apikultur. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk melaksanakan agroforestry, maka ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, pada bagian perencanaan ini, salah satu tahapan yang sangat urgen adalah memilih jenis tanaman. Di dalam memilih jenis tanaman, sahabat kebun berkah harus memandang tujuan penanamannya, sehingga sahabat kebun berkah nantinya bisa memilih. Misalkan kita akan menanam dengan tujuan menghasilkan buah dan kayu misalkan. Maka kita akan menanam jenis tanamannya katakanlah untuk menghasilkan kayu ya jati, untuk menghasilkan buah misalkan kita mangga dan sebagainya. Di dalam memilih jenis tanaman ini juga kita harus mengerti jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang potensial maupun yang unggul. Sehingga kita bisa memilih berdasarkan tadi, oh ini adalah HHBK yang potensial, yang unggul, maka kita tanam. Yang tidak kalah pentingnya di dalam memilih jenis tanaman adalah kondisi agroklimat setempat. Dan yang keempat adalah memilih sesuai dengan kultur budaya dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Inilah
4 pertimbangan-pertimbangan yang harus kita kerjakan di dalam memilih jenis tanaman untuk agroforestry. Ini adalah contoh zonasi alternatif pola agroforestry. Misalkan ini adalah di zona rendah elevasi antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan iklimnya BCD, iklim sesuai dengan Smith-Ferguson. Maka jenis tanamannya apabila semusim ini ada kacang tanah, jagung, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu. Terus kita memiliki tujuan untuk industri katakanlah atau perkebunan, maka bisa ditanam kelapa, melinjo, kapuk, kemiri, dan kopi. Sedangkan hortikulturanya kita bisa memilih jeruk sampai dengan jahe. Sedang kehutanannya adalah semua jenis tanaman kayu-kayuan yang sesuai dengan kondisi zona ini. Terus ada zona sedang. Ini adalah elevasi di antara 500 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut dengan iklim Smith-Ferguson B, C, dan D. Ini tanam semusimnya adalah ubi-ubingan, ubi kayu, ubi jalar, serta kacang tanah dan kacang hijau. Untuk perkebunannya bisa cengkeh, kopi, coklat, kapuk, kemiri. Dan untuk hortikulturanya ini banyak, jeruk, apel, kelengkeng, durian, nanas, kunyit, jahe, dan sebagainya. Nah, untuk kehutannya bisa albizia, pinus, kaliandra. Terus untuk zona atas, elevasi antara 1000 sampai dengan 1500 mdpl, iklimnya adalah A, B, C, D. Ini semusimnya cocoknya jagung, industrinya kopi dan coklat, hortikulturanya ada jeruk, apel, alpukat, kentang, dan tomat. Serta kehutanannya hampir semuanya, albizia, pinus, kaliandra, khusus di hutan lindung adalah jenis tanaman kayu-kayuan sebagai penghasil hasil hutan bukan kayu. Untuk zona tinggi dengan elevasi di atas 1500 mdpl, iklimnya adalah BCD, maka semusimnya adalah jagung. Ini industrinya tidak disarankan. Untuk holtinya adalah timun, limun Belanda, carica, kentang, bawang, daun. Dengan kehutannya masih sama. Langkah yang kedua tadi terkait dengan perencanaan adalah penyusunan rancangan. Nah, dalam penyusunan rancangan kegiatan agroforestry adalah merupakan desain teknis kegiatan yang memuat informasi detail tentang kebutuhan biaya, kebutuhan tenaga, waktu pengerjaan, kebutuhan bahan dan alat, serta peta lokasi. Langkah yang ketiga adalah penanaman dan pemeliharaan. Untuk penanaman diawali dengan penyediaan bibit. Penyediaan bibit meliputi pembuatan dan atau pengadaan bibit yang dapat dilakukan, baik oleh kelompok tani, oleh masyarakat, oleh badan usaha, oleh perusahaan, oleh UPT, maupun oleh yang lainnya. Dan bibit yang disediakan adalah bibit-bibit dengan jenis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di dalam pembibitan harus memenuhi kaedah-kaedah pembibitan. Nah, seperti asal-usul bibit tanaman hutan. Sebaiknya adalah bibit-bibit yang berkualitas. Yang diperoleh dari benih berkualitas yang berasal dari sumber benih bersertifikat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Sumber benih yang bersertifikat memiliki klasifikasi tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, areal produksi benih, tegakan benih provenance, kebun benih semai, kebun benih klon, dan kebun pangkas. Dan yang keduanya adalah kriteria dan standar serta sertifikasi mutu bibit. Jadi di dalam penyediaan bibit itu tadi kita juga harus mengetahui kriteria dan standar
serta sertifikasi mutu bibitnya. Kriteria dan standar mutu bibit ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya kualitas penanganan pelakuan benih, teknik pembibitannya, tujuan penggunaannya. Dan mutu bibit dinyatakan dalam bentuk sertifikat mutu bibit. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, bagi masyarakat yang ingin dibantu bibit, baik kayu-kayuan ataupun buah-buahan, bisa menghubungi persemaian yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdekat. Berikut ini adalah alamatnya. Ini adalah alamat-alamat persemaiannya, Bapak dan Ibu. Mulai dari Krueng Aceh sampai dengan Papua Barat. Ada 35 UPT kita. Ini adalah syarat untuk mendapatkan bibit gratis untuk perorangan. Cukup membawa KTP, datang ke persemaian, membawa KTP, mengisi formulir, dapat 25 pohon atau bibit tanaman pohon. Ini adalah caranya, cukup datang ke persemaian terdekat tadi, alamatnya tadi. Yang kedua adalah membawa KTP. Ketiga adalah mengisi formulir yang telah disediakan. Serta Bapak Ibu setelah tahapan-tahapan tadi akan mendapat 25 bibit pohon. Yang ketiga adalah persiapan tenaga pelaksanaan. Yang keempat, penanaman. Dari jenis tanaman yang dibudidayakan, kegiatan penanaman dapat dibedakan menjadi penanaman tanaman kayu-kayuan dan atau multi-purpose tree species. Penanaman dilakukan pada awal musim penghujan dan pada lubang tanam atau larikan yang telah disiapkan. Kegiatan penanaman dilakukan sesuai dengan tipe agroforestry dan jenis-jenis tanaman yang telah ditentukan. Lubang tanam yang telah dibuat sebaiknya ditambahkan dengan kompos. Bibit tanaman pada lubang tanam yang telah disiapkan secara hati-hati sebatas batang leher akar. Kemudian diisi tanah gembur dan dipadatkan. Jadi inilah adalah tata cara di dalam melakukan penanaman. Yang kedua adalah penanaman tanaman pertanian atau perkebunan. Penanaman tanaman tidak boleh ditanam dalam jarak lebih besar, lebih kecil dari 1 meter dari pangkal pohon atau di bawah proyeksi garis tepi tajuk pohon. Ini jadi kalau sahabat kebun berkah menanam tanaman pertanian atau perkebunan yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan tadi, jarak yang dianjurkan adalah lebih besar daripada 1 meter atau pada lingkar tajuknya. Tahapan penanaman yang pertama adalah pembersihan lapangan dari tanaman pengganggu. Yang kedua adalah pengolahan tanah berupa penggemburan dan pembuatan bangunan konservasi tanah untuk pada lahan-lahan yang memiliki kemiringan. Yang ketiga adalah pembuatan lubang tanaman. Keempat adalah pembuatan dan pemasangan acir jika diperlukan. Nah, yang kelima adalah pemberian pupuk dasar. Ini bisa pupuk kandang maupun pupuk bekasi. Pembelian tanaman agroforestry dibedakan menjadi 2, yaitu pemeliharaan tanaman kayu-kayuannya. Ini adalah pemeliharaan kayu-kayuan dalam sistem agroforestry. Perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kayu yang akan dihasilkan pada akhir masa daurnya, sehingga bisa bernilai ekonomi tinggi bagi pengelola dan dapat memberikan manfaat ekologis yang optimal bagi lingkungannya. Ini adalah salah satu cara di dalam memelihara tanaman kayu-kayuan. Ada pemupukan, penyulaman apabila memang pohon itu mati, ada penyiangan dan pendangiran sekitar 2 sampai 3 kali setahun.
Yang keempatnya adalah pemangkasan batang yang bertujuan untuk memperoleh batang yang lurus dan tidak menghalangi masuknya cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman semusim maupun tanaman sela lainnya. Yang kelima adalah penjarangan. Nah, ini dilakukan apabila tajuk pohon mengganggu pertumbuhan baik pohon itu sendiri maupun tanaman semusimnya. Yang keenam adalah pengamanan dilakukan untuk menghindari serangan binatang atau mencegah dari bencana. Yang ketujuh adalah perlindungan hama dan penyakit. Pembelian yang kedua adalah pemberian tanaman pertanian atau perkebunannya. Nah, ini dilakukan dengan pemupukan yang sesuai dengan jenis tanamannya dan kondisi tanah. Ada penyiangan sekitar 1 kali setahun, tergantung pada jenis tanamannya, serta rumput, gulma yang tumbuh di sekitar tanaman semusim. Ada juga perlindungan hama dan penyakit. Keempat adalah setelah pemanenan tanaman pertanian perkebunan, terutama untuk tanaman dengan daur pendek seperti sayur, kacang-kacangan, maka tanah bekas bekas pemanenan tadi dapat ditanami kembali dengan jenis yang lebih beragam untuk memperkaya unsur hara di dalam tanahnya. Dan langkah yang kelima adalah pemeliharaan tanaman pertanian perkebunan dilakukan untuk mencapai produktivitas secara optimal. Pemeliharaan tersebut meliputi antara lain tadi yang antara lain melalui penjarangan, pemupukan, dan sebagainya. Mungkin itu sahabat kebun berkah sekilas terkait agroforestry. Sahabat kebun berkah, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan sahabat kebun berkah mengechat di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan bisa dijawab dalam waktu itu juga, ataupun dengan video-video yang lainnya. Mohon maaf dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini.